Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya, terutama di kali ini terkait prinsip-prinsip behavioral learning theories ya. Ini bagian pertama ya, saya bagi dua bagian ya agar tidak terlalu panjang ya videonya. Baik, kita hari ini akan membahas beberapa istilah ya yang sering digunakan dalam behavioral learning theory ya. Kita akan mendiskusikan prinsip-prinsip ini ya, consequences, reinforcers ya, primate principle ya, punishment ya. Kita akan fokus ke prinsip-prinsip ini dulu ya. Nanti prinsip-prinsip ini banyak sekali ya digunakan untuk modifikasi perilaku ya, baik di setting pendidikan ya, setting klinis ya, atau setting pengasuhan anak ya secara umum ya. Baik, kita mulai saja. Nah, consequences ya atau konsekuensi ya, ini adalah salah satu prinsip behavioral learning theory yang paling penting ya, bahwa di sini perubahan perilaku itu tergantung oleh konsekuensi ya, konsekuensi langsung dari perilaku tersebut ya. Jadi konsekuensi yang menyenangkan itu akan memperkuat perilaku, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan itu akan memperlemah perilaku. Jadi memperkuat di sini maksudnya adalah konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Jadi perilaku tersebut akan lebih sering dilakukan gitu, sementara konsekuensi tidak menyenangkan itu akan mengurangi frekuensi perilaku ya. Jadi misalnya kalau individu itu berolahraga ya, kemudian merasa segar ya, merasa sehat gitu, dia akan lebih banyak berolahraga gitu ya. Tapi kalau individu itu berolahraga kemudian terluka, terkilir ya, merasa capek ya, tidak kuat gitu. Nah, ini konsekuensi yang tidak menyenangkan ini akan mengurangi frekuensi dia untuk berolahraga gitu. Nah, konsekuensi menyenangkan ini sering disebut reinforcers ya, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan ini disebut punishers ya, atau punishment ya. Nah, kita masuk ke reinforcers ya. Jadi reinforcers atau reinforcement ya adalah konsekuensi yang memperkuat perilaku gitu ya. Jadi memperkuat seperti saya sebutkan tadi, lebih banyak frekuensi ya, lebih sering dilakukan. Nah, efektivitas reinforcers ini harus dibuktikan terlebih dahulu gitu. Jadi ini berarti, ini maksudnya kita tidak bisa berasumsi bahwa konsekuensi tertentu merupakan reinforcers ya sampai ada bukti bahwa konsekuensi tersebut itu memang memperkuat perilaku pada individu tertentu ya, pada suatu waktu itu gitu ya. Jadi ini tidak ada reward ya, hadiah, tidak ada reinforcers yang bisa reward yang bisa menjadi reinforcers ya untuk semua orang pada semua kondisi gitu ya. Jadi misalnya permen ya, itu secara umum kan menjadi penguat untuk anak melakukan perilaku tertentu gitu ya. Namun pada suatu kondisi, misalnya setelah dia makan besar ya, makan kenyang gitu, dia terus tidak begitu tertarik dengan permen ya, berarti ini kan tidak pada semua kondisi gitu ya. Atau juga ada anak-anak yang tidak menyukai permen ya, atau rasa yang terlalu manis, itu juga ada. Nah, reinforcers ini ada yang dua kategori utama ya, primary dan secondary. Nah, primary itu reinforcers yang memenuhi kebutuhan dasar manusia gitu ya, seperti makanan, minuman, keamanan ya, kehangatan ya, kasih sayang ya, itu primary reinforcers. Jadi penguatnya itu langsung primer ya, kebutuhan manusia secara primer tuh.
Nah, selanjutnya secondary reinforcers itu adalah reinforcers yang bernilai ketika diasosiasikan dengan primary reinforcers atau secondary reinforcers lain yang sudah mapan ya, atau well established ya. Jadi di sini misalnya uang itu tidak bernilai ya sampai anak itu belajar bahwa uang bisa digunakan untuk membeli primary reinforcers ya, misalnya makanan gitu ya, atau secondary reinforcers lainnya ya, kesenangan lainnya gitu ya. Nah, contoh lain adalah nilai ulangan ya. Ini tidak bernilai ya, atau berarti bagi siswa jika keluarganya itu tidak melihat nilai ulangan itu sebagai hal yang penting ya, tidak menganggap itu hal yang bernilai gitu ya. Nah, misalnya tidak memuji gitu ya. Jadi kalau keluarganya tidak memuji nilai yang baik, otomatis nilai ulangan ini untuk siswa itu juga tidak penting gitu. Nah, pujian itu memiliki nilai karena diasosiasikan dengan cinta, kehangatan, keamanan, dan reinforcers yang lain itu ya. Nah, secondary reinforcers ini ada tiga gitu ya, ada tiga kategori. Jadi social reinforcers yaitu bentuknya pujian, senyuman ya, pelukan, perhatian gitu ya. Kemudian activity reinforcers ya, akses ke mainan ya, main game ya, atau aktivitas menyenangkan lainnya ya, misalnya bernyanyi gitu ya. Kemudian token ya, atau symbolic reinforcers ya. Di sini misalnya nilai itu token ya, bintang ya, sering digunakan ya kalau anak berperilaku baik dia mendapatkan bintang gitu ya, atau poin yang bisa ditukar dengan reinforcers lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada kategori lain yaitu positive and negative reinforcers ya. Jadi positive reinforcers ya, atau reinforcement positif ya, biasanya ini mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan gitu ya, mendapatkan misalnya mendapatkan hadiah karena berperilaku baik gitu ya. Nah, ini sering digunakan di sekolah ya, seperti pujian ya, nilai, bintang, barusan kita bicarakan ya di slide sebelumnya. Juga ada negative reinforcers ya, atau di sini yang sering salah artikan sebagai punishment ya. Jadi di sini adalah negative reinforcers itu ya penguatan juga gitu ya. Jadi bukan punishment ya. Jadi di sini konsekuensinya itu perilaku itu menghindari, mencegah dari situasi yang tidak menyenangkan. Jadi reinforcement yang konsekuensinya menghindari atau mencegah dari situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi misalnya orang tua membebaskan anak untuk tidak mencuci piring ya, karena anak telah menyelesaikan pekerjaan rumah gitu ya. Nah, ini diasumsikan bahwa mencuci piring ini sebagai hal yang tidak menyenangkan. Jadi anak itu dalam kondisi ini negative reinforcers itu dia dibebaskan ya dari situasi yang tidak menyenangkan karena dia telah berperilaku baik gitu ya. Nah, jadi ini bukan punishment ya, negative reinforcement itu bukan punishment ya. Reinforcement itu apakah positif atau negatif itu memperkuat perilaku ya. Ini yang harus ingat ya, harus dicamkan ya, karena kalau punishment itu didesain untuk mengurangi ya, atau memperlemah ya perilaku gitu. Nah, selanjutnya adalah principle ya. Jadi kita bisa memperkuat perilaku ya dengan memperbolehkan siswa ya, anak mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya, tapi setelah melakukan suatu perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan oleh mereka gitu ya. Ini juga sering disebut grandma's rule ya, aturan nenek ya, kamu makan dulu ya baru
makan dulu sayuranmu baru kamu boleh main gitu ya. Selesaikan dulu tugasmu ya, baru kalian bisa main di luar gitu ya. Ini namanya principle. Nah, kemudian kategorisasi reinforcers lainnya adalah intrinsik dan ekstrinsik ya. Saya pikir ini sudah banyak didiskusikan ya di psikologi dasar, saya pikir ini ada gitu ya. Jadi ini reinforcers yang sifat internal ya. Jadi reinforcers yang memperkuat perilaku karena individu secara internal itu merasakan kesenangan ya atau pleasure ya karena terlibat dalam perilaku tersebut ya. Misalnya individu itu menggeluti, menekuni ya hobi ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya, seperti melukis, membaca, bernyanyi ya, bermain game, berenang dan sebagainya, itu tanpa ada alasan lain ya, misalnya uang ya, reward uang gitu ya. Jadi alasannya hanya karena menyukai ya, menganggap aktivitas tersebut menyenangkan gitu ya. Jadi ini namakan intrinsic reinforcers ya. Nah, kebalikan dari intrinsik ya, extrinsic reinforcers. Jadi individu melakukan sesuatu karena mendapatkan reward ya dari orang lain ya. Jadi tanpa adanya reward ini nanti perilaku tidak akan dilakukan ya. Rewardnya misalnya pujian ya, hadiah itu ya. Extrinsic reinforcers itu akan memperkuat ya, akan memperkuat intrinsic reinforcers. Jadi bukan memperlemah ya. Ini penting ya karena ada kekhawatiran bahwa memberikan reinforcers ya, perilaku tertentu yang memang sudah hendak dilakukan anak itu dinilai akan mengurangi motivasi intrinsik ya dalam jangka panjang. Tapi ternyata tidak seperti ini ya. Jadi tidak perlu ragu ya dalam setting sekolah itu untuk menggunakan extrinsic reinforcers ya, terutama yang sifatnya itu sosial ya, mengkomunikasikan peningkatan keahlian atau independensi dari siswa gitu ya. Oh, ini si A sudah berhasil nih, kalian sudah berhasil melakukan ini tanpa kesalahan dan seterusnya. Itu tidak perlu ragu gitu ya menggunakan ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah punishers ya atau punishment ya. Jadi ini adalah konsekuensi yang melemahkan perilaku gitu. Jadi seperti juga reinforcers itu seperti reinforcers, punishment itu juga harus terbukti ya mengurangi frekuensi perilaku tertentu ya. Jadi kalau belum terbukti maka ini bukan punishment ya. Misalnya si anak diminta keluar kelas gitu, kemudian untuk menemui kepala sekolah ya, atau ya pokoknya keluar kelas agar dia tidak mengganggu gitu ya kelas ya, karena dia berperilaku kurang misbehave gitu ya. Nah, ini bagi sebagian anak itu dinilai bukan punishment itu, karena dia jadinya belum tentu dia mengurangi perilaku buruk di kelas gitu ya. Jadi mereka justru senang gitu karena bisa lepas dari pelajaran di kelas gitu. Atau misal ada anak yang suka dimarahi di kelas gitu ya, karena ini merupakan karena dia mendapatkan perhatian guru ya. Nah, ini akan meningkatkan status mereka di mata teman-teman mereka. Jadi guru memarahi anak itu belum tentu itu punishment gitu. Jadi harus terbukti dulu bahwa itu sebuah punishment, yaitu efektif untuk melemahkan perilaku. Karena kalau seperti ini dimarahin tuh dia justru merasa malah dia nggak punishment tapi reinforcer gitu untuk mereka gitu. Nah, ada yang namanya presentation punishment ya. Jadi ini menggunakan konsekuensi tidak menyenangkan gitu ya.
untuk melemahkan perilaku ya, atau aversi stimuli. Ada juga yang namanya, jadi ini memberikan konsekuensi tidak menyenangkan gitu ya, misalnya memarahi siswa ya, misalnya itu, atau menghukum siswa gitu ya. Ada yang namanya removal punishment gitu, jadi ini menarik atau menahan konsekuensi menyenangkan gitu, misalnya anak tidak boleh keluar ya dalam waktu istirahat, tetap harus di kelas ya, harus tetap tinggal di sekolah ya setelah jam pulang gitu ya. Contoh removal punishment yang lain itu adalah response cost ya, jadi karena anak bertindak tidak tepat ya di kelas ya, misbehave, itu anak harus membayar denda ya, atau biaya yang denda atau biayanya ini dengan tetap tinggal di kelas setelah jam pulang ya. Ini salah satu contoh dari removal punishment gitu. Jadi haknya untuk pulang itu diambil gitu ya, untuk ditahan gitu ya. Contoh lain adalah time out ya. Siswa yang misbehave itu diharuskan duduk di luar gitu ya kelas selama beberapa menit ya. Ini terutama ini jika respon teman-temannya itu menjadi reinforcement anak untuk melakukan pelanggaran. Jadi dengan duduk di luar maka reinforcement itu dihilangkan ya, jadi perhatian teman-temannya tadi dihilangkan gitu ya. Jadi ini contoh lain dari removal punishment gitu. Nah, penggunaan punishment itu memang menjadi kontroversi ya di antara penganut behavioral learning theories ya. Ada yang setuju ya, ada yang tidak ya. Yang tidak setuju itu menyatakan bahwa ini penggunaan punishment ya, terutama yang aversif tadi ya, presentation punishment, itu hanya berefek sementara gitu ya, kemudian bisa menghasilkan agresi gitu ya, dan juga bisa menyebabkan individu itu menghindari setting gitu. Maksudnya di sini ya menghindari setting ketika dia mendapatkan hubungan, jadi dia mendapatkan hukuman gitu, jadi dia sekaligus saja bolos gitu ya untuk menghindari itu gitu ya. Nah, kalaupun yang setuju itu sebenarnya punishment itu sebaiknya hanya dilakukan setelah reinforcement atau reinforcer terhadap perilaku baik itu gagal gitu ya. Jadi kalau gagal memperkuat perilaku yang baik gitu, baru dia memberikan hukuman untuk perilaku yang buruk gitu ya. Nah, juga tingkatnya harus seringan mungkin gitu ya, dan penuh perencanaan ya, dan konsisten ya, harus tidak boleh kadang dihukum kadang tidak ya, dan juga bukan karena gurunya yang frustrasi gitu ya, jadi jalan singkat gitu ya untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini ringkasannya, jadi reinforcement positif, reinforcement negatif ya, punishment positif, punishment negatif ya. Jadi ingat, reinforcement itu memperkuat perilaku gitu ya. Jadi dengan ini reinforcement negatif itu juga memperkuat munculnya perilaku ya, tapi dengan menghilangkan atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan itu ya, kuncinya di sini ya. Jadi reinforcement negatif itu bukan punishment gitu ya. Nah, baik, itu saja. Referensinya masih tetap ya chapter 5 dari Slavin. Nanti selanjutnya di bagian kedua kita akan belajar tentang immediacy of consequences ya, shaping, extinction ya, dan jadwal reinforcement ya, atau schedule of reinforcement. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.